Pemirsa, kembali di Metro Siang, dan kali ini saya ajak Anda untuk masuk di segmen Fact Check. Kita akan melihat perkembangan persidangan dari kasus pembunuhan dari Brigadir Joshua. Baik pemirsa, untuk Anda yang juga mungkin ketinggalan sudah sampai mana perkembangannya yang tentang minggu ini ya, pekan ini dulu, mengenai poin-poin penting apa yang terjadi, ini yang akan kita bahas. Nah pemirsa, dalam persidangan pekan ini, drama persidangan yang tidak selesai-selesai ini dibuka dengan bukti-bukti yang dihadirkan dari para ahli. Semua dikonfront dari sisi ahli, apakah keterangan-keterangan mereka yang hadir di persidangan itu benar. Temuan yang menarik pekan ini adalah, nah kita akan mulai ya pemirsa, di siang hari ini, bahwa, nah ini dia. Yang pertama adalah Sambo tidak memakai sarung tangan. Ahli yang dihadirkan beranggapan bahwa Sambo tidak menggunakan sarung tangan saat tiba di rumah dinas Sambo di Duren 3, tempat di mana Joshua dibunuh. Kenapa poin ini disorot? Karena Barada Eliezer sebagai justice kolaborator kasus ini mengatakan Sambo memakai sarung tangan hitam sebelum insiden penembakan Brigadir Joshua. Nah, momen ini terlihat dalam rekaman CCTV yang ditampilkan ahli digital forensik Heri Prianto di persidangan. Heri dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Joshua. Kalau misalnya bisa kita putarkan juga ketika ada visual Sambo terlihat tidak memakai sarung tangan, teman-teman, ini bisa diputar. Nah, dalam rekaman ini Sambo tampak mengenakan seragam Polri saat turun dari mobil berwarna hitam. Heri ini memperbesar atau melakukan zoom saat melakukan rekaman. Ini rekamannya pemirsa ya. Jadi Heri juga menampilkan rekaman CCTV di rumah Saguling dalam persidangan. Di rekaman tersebut Sambo juga terlihat tidak menggunakan sarung tangan saat keluar dari rumah Saguling. Saya ajak Anda mundur sedikit ke ceritanya Eliezer. Dalam keterangan dia bersama Putri Chandrawati, Joshua, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf ini berangkat ke rumah dinas Verdi Sambo. Kuat Ma'ruf dan juga PC masuk duluan ke rumah dinas, kemudian Eliezer ikut dari belakang. Sementara RR dan Joshua masih berada di luar. Nah, Richard cerita, dia naik ke lantai 2, mengaku sangat takut dengan rencana penembakan Joshua sampai berdoa dulu. Nah, kemudian dia mendengar suara Verdi Sambo di bawah dan turun ke lantai bawah dan melihat Verdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Inilah yang kemarin akhirnya dari rekaman CCTV tidak terbukti. Nah, sehingga dengan rekaman yang diputarkan oleh ahli digital forensik pada persidangan kemarin, ini berarti tidak sesuai dengan cerita dari Eliezer. Sehingga ini mengantarkan kita ke poin nomor 2, pemirsa. Bahwa dari kuasa hukum Sambo ini menyebutkan bahwa Eliezer berbohong. Nah, pengacara Sambo Arman Hanis menegaskan kliennya tidak menggunakan sarung tangan sewaktu tiba di rumah Duren 3. Menurutnya sudah jelas keterangan Eliezer tidak benar dan keterangannya terbantahkan. Begitu. Nah, ini sepertinya makin ramai pemirsa. Saya akan geser ke informasi berikutnya. Dramanya semakin ramai karena setelah di CCTV ditunjukkan bahwa Sambo tidak memakai sarung tangan, Eliezer pun merespon pernyataan ahli digital forensik ini. Menurut Eliezer, bahwa ini nggak adil katanya begitu ya, karena hanya tampilan dari lantai 1 saja atau tidak seluruh dari CCTV itu sendiri. Nah, Eliezer bilang sebenarnya banyak yang tercecer dari rekaman CCTV. Ia menganggap bahwa tayangan CCTV tentang peristiwa sebelum Joshua tewas ini tidak sepenuhnya mengungkap fakta di tanggal 8 Juli 2022. Nah, kemudian terkait Verdi Sambo pakai sarung tangan hitam, bukan hanya kesaksian Eliezer, namun juga kesaksian dari ajudan Verdi Sambo lainnya. Yang ini juga infonya ada ajudan lain yang melihat bahwa memang Sambo pakai sarung tangan. Sebenarnya sih seperti itu ya. Ajudan ini adalah Azan Romer. Nah, kita bisa lihat visualnya ketika Sambo atau ini ada pistol jatuh yang diduga pada saat itu peristiwanya. Nah, ini dia pemirsa. Jadi saya ajak kembali melihat Romer bersaksi di persidangan Sambo dan Putri Chandrawati pada 8 November. Romer mengatakan senjata HS yang dipegang Verdi Sambo pada hari kejadian penembakan Joshua jatuh saat Verdi Sambo turun dari mobil di depan rumah dinas Duren 3 di 8 Juli 2022. Awalnya hakim bertanya kepada Romer sarung tangan apa yang digunakan Verdi Sambo saat mengambil senjata yang terjatuh. Romer kemudian bilang sarung tangan yang digunakan Verdi Sambo merupakan sarung tangan berwarna hitam dan merupakan sarung tangan karet medis. Dari persidangan pekan ini juga, video yang diputar ahli digital forensik Heri Prianto memang hanya menunjukkan peristiwa lantai 1 pemirsa. Ini di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan juga hanya di depan rumah Jalan Duren 3. Nah, berdasarkan tayangan CCTV yang diputar, terekam kedatangan Putri Chandrawati setelah Verdi Sambo di rumah Saguling. Ada juga aktivitas Eliezer yang membawa senjata laras panjang jenis tire melalui pintu depan. Kita lanjutkan ya pemirsa ya, bahwa dalam persidangan di pekan ini juga terungkap fakta baru.
Nah, pada saat ahli digital forensik ini memutar hasil rekaman yang menyorot tepat ke arah lift rumah Verdi Sambo di Saguling, mengungkap ketidaksesuaian antara kesaksian PC sebelumnya dengan isi rekaman CCTV. Boleh diputar, ini ada visual ketika CCTV yang mengarah ke lift. Pada rekaman itu terlihat bahwa PC masuk dalam lift bersama Kuat Ma'ruf. Jadi mereka naik langsung ke lantai 3. Ini ketahuan dari indikator lantai lift. Padahal dalam kesaksian sebelumnya, Putri bilang saat tiba di Jalan Saguling, ia tes swab PCR, lalu cuci tangan, dan naik ke lantai 2. Nah, saat itu PC atau PC bilang Verdi Sambo sudah ada di lantai 2, yang dia sebut adalah ruang kerja. PC juga bilang bahwa makan dulu di lantai 2 baru naik ke lantai 3. Tapi setelah video yang Anda saksikan ini diputar, semuanya jadi tidak sesuai. Secara lengkap yang terekam di kamera kira-kira seperti ini pemirsa. Awalnya CCTV memperlihatkan Sambo sampai di rumah guling lalu naik lift ke lantai 3. Selanjutnya PC datang dari perjalanan Magelang dan juga tes PCR. Ini akan mengantarkan kita ke informasi berikutnya. Kalau misalnya kita rangkum kira-kira seperti ini pemirsa di layar Anda, bahwa pada saat itu berarti jamnya adalah jam 3 sore ya pemirsa. Ini Putri naik lift bersama Kuat Ma'ruf. Kemudian terekam di 15.53, Ricky Rizal turun dari atas. Kemudian Eliezer masuk ke rumah dan langsung naik ke lantai 3. Lalu terekam juga visual Putri turun di 16.21. Dan terakhir adalah FS turun pemirsa. Jadi ini semua diungkapkan dalam rekaman kemarin bahwa sudah ada runutannya. Ini juga menjadikan fakta baru sekaligus juga membantah beberapa pernyataan atau keterangan yang sebelumnya sudah ada. Nah, dari inilah yang disebut oleh Eliezer bahwa rekaman-rekaman tercecernya hanya CCTV dari lantai 1 saja yang ditampilkan. Melihat rekaman CCTV bahwa PC naik lift berdua dengan dirinya, Kuat Ma'ruf ini kemarin justru berterima kasih. Menurut Kuat, dengan diputarnya rekaman tersebut membuat hakim dan semua orang tahu kapan dirinya naik dan juga turun tangga di rumah Saguling. Baik, kita masuk ke informasi berikutnya, pemirsa. Di pekan ini, selain yang disorot adalah soal hasil CCTV mengenai apa yang terjadi di dalam rumah, persidangan juga membahas hasil otopsi Joshua dengan ahli forensik. Saya geser layarnya, nah ini dia pemirsa. Jadi Majelis Hakim PN Jakarta Selatan mendalami perbedaan hasil otopsi Joshua. Hasil otopsi pertama seperti ini, di sebelah kiri layar Anda, atau misalnya di sebelah sini ya. Ini hasil forensik yang pertama pemirsa ya. Atau misalnya adalah versi Polri bahwa ada 7 luka tembak masuk di tubuh Joshua dan juga kepala Joshua. Nah, lalu untuk autopsi ulang yang dilaksanakan di Jambi, hasilnya adalah ini pemirsa. Bahwa pada saat itu ahli forensiknya atau kemarin hadir adalah Ade Firmansyah. Ada 5 tembakan masuk dan tembakan keluar. Nah, di laporan autopsi pertama tidak ditemukan soal ricochet atau juga pemantulan peluru. Sedangkan di autopsi kedua, tim menemukan adanya pantulan peluru. Ini menjelaskan peluru yang ditembak dari belakang kepala Joshua, kemudian tembus ke hidung sebelah kiri dan memantul dari lantai dan kena ke pipi kanan Joshua. Jadi saat dikonfirmasi oleh hakim, tim forensik kedua menjawab sebenarnya ini tidak berbeda antara laporan pertama dan kedua, namun berhubungan dengan jasad yang masih segar atau tidak, kemudian juga jasad yang sudah mengalami pembusukan. Soal ricochet ini, pemirsa, atau pantulan peluru ini juga sudah dibuktikan oleh tim kedua yang melakukan atau mencocokkan hasil otopsi dengan lubang di tempat kejadian perkara, di mana memang ditemukan adanya jalur lintasan anak peluru yang membentur dalam memantul dan juga kena pipi kanan dari Joshua. Namun, 2 otopsi ini ada hal yang disepakati bersama pemirsa, bahwa ada poin 2 luka dari luka tembakan yang mematikan. Joshua pertama ini bisa saja meninggal dunia karena tembakan di dada sebelah kanan dan juga kepala bagian belakang. Jadi walaupun tadi ada perbedaan tentang berapa luka tembak, hasilnya disepakati adalah sama, bahwa ada 2 luka yang mematikan. Nah, catatan yang harus kita pahami di poin ini adalah pemirsa, dari hasil yang berbeda ini kita sebaiknya memang jangan diartikan membingungkan. Karena guna persidangan adalah membeberkan bukti untuk merangkum satu kesatuan cerita secara lengkap. Jadi dengan adanya perbedaan hasil otopsi, bukan berarti tidak bernilai antara informasi yang pertama dan kedua. Justru ini saling menguatkan pemirsa sehingga melengkapi cerita lengkap perkaranya dan bisa direkonstruksikan dari puzzle-puzzle bukti yang ditemukan di tubuh Joshua. Kenapa poin otopsi ini disorot? Karena kedua kubu saling lempar tudingan. Eliezer ini kemarin sempat menyebut bahwa sebenarnya yang menembak kepala Joshua adalah Sambo. Namun Sambo justru membalas bahwa menurutnya menuduh Eliezer lah. Jadi menurut kubunya Sambo juga bahwa sebenarnya yang menembak adalah Eliezer. Kita
Saksikan ini pernyataan dari ahli atau pakar hukum pidana mengenai apakah jika nanti ketahuan siapa sebenarnya yang menembak kepalanya atau misalnya ada siapakah pihak lain selain Eliezer yang menembak, ini sebenarnya bisa mengurangi hukuman dari Sambo atau tidak. Berikut pernyataannya. Kesaksian para saksi, ajudan sudah menyatakan ada tawaran untuk menembak. Kan itu. Jadi sebetulnya sudah ada tawaran menembak. Cuman sekarang makanya keterangan ahli di hadiran itu dalam untuk memperkuat bukti yang disampaikan keterangan saksi. Itu Mbak, ini harus kita pahami dulu. Oleh karena itu, kalau kemarin keterangan-keterangan disampaikan bahwa ada tawaran untuk menembak, R tidak mau, itu sudah bukti akurat bahwa ada suatu peristiwa untuk melakukan suatu pembunuhan. Nah, sekarang untuk memperjelas tadi, tembakannya seperti apa, jenisnya apa, memang dalam hukum kalau selengkap mungkin itu lebih bagus. Tapi konstruksi hukum terhadap penembakan perencanaan, saya kira sudah cukup. Oke, berarti benar ya pemirsa, jangan sampai kita teralihkan dengan apa sebenarnya inti dari sidangnya. Mau ada penembak ataupun tidak ada penembak lain selain Eliezer, Marvin, atau juga ada siapa sebenarnya yang menembak kepalanya Joshua, ini sudah membangun bahwa sudah cukup bukti-bukti bahwa sudah ada pembunuhan berencana. Dramanya makin panjang sepertinya, Vin.